pertemuan sebelumnya, yaitu modul fikih ya. Fikih ya, fikih, kemudian masuk ke modul SKI nantinya. Nah, untuk di SKI, Bapak dan Ibu sama saja seperti di fikih, yaitu ada resume, kemudian analisis, analisisnya sudah ditentukan di sana, kemudian juga yang ketiganya PJBL. Jadi materi Bapak dan Ibu seputar itu saja, seputar itu. PJBL-nya tugasnya kemarin teori, sekarang landasan teori, sekarang landasan eh, apa praktiknya gitu kan. Seperti itu aja. Nah, Bapak dan Ibu, ini agak lumayan ini sekarang padat kegiatan hari ini karena PPG juga lagi diakreditasi. Jadi katanya jam 11 ada penutupan akreditasi PPG, jurusan Bapak dan Ibu. Jadi ada ada selain ada induksi juga di sini yang batch 1, kemudian ada yang batch 2 itu berarti sedang pendalaman, kemudian juga yang lebih ini adalah akreditasi jurusan PPG-nya. Supaya lebih hemat waktu untuk tugas, kira-kira Bapak dan Ibu tugas ke depan yang SKI ada masalah nggak? Untuk Kalau tidak, SKI. Pak. Mudah-mudahan Kayaknya tidak. cukup ya untuk tugas ya. Bisa dipahami karena sama saja seperti yang kemarin kan? Ya, Ya, Pak. tugas-tugasnya. Kalau Baik, enggak, sekarang kita masuk ke ini saja, ke presentasi. Berapa orang, Pak? 4 orang, siapa saja sekarang? Silakan mulai ke presentasi. Siap, Pak. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya akan memaparkan sedikit tentang eh, kegiatan belajar pertama tentang hukum zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah adalah zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran, kata zakat disebutkan dalam 82 ayat. Sering kali digandengkan dengan kata sholat. Hal ini membuktikan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara sholat. Kemudian yang pertama, tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Sebelumnya kita eh, ketahui dulu tentang sewa menyewa. Sewa menyewa adalah memanfaatkan suatu barang, baik barang-barang milik sendiri atau barang orang orang lain. Transaksi sewa menyewa atau ijaro identik dengan jual beli. Tetapi dalam sewa, pemilikan dibatasi dengan waktu tertentu. Rukun disahkannya akad ijaro atau sewa menyewa yaitu yang pertama mujir atau penyewa dan mustajir yang menyewakan barang. Yang kedua adalah sigot atau ijab, ijab kubul. Yang ketiga ajar atau upah yang dibayarkan. Yang keempat barang yang disewakan. Kemudian zakat hasil tanah yang disewakan adalah zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut. Bisa berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Seperti berupa makanan pokok, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Zakat tanah, zakat hasil tanah yang disewakan, yang pertama yaitu disewakan untuk pertanian. Penyewa wajib mengeluarkan zakat. Membayar zakat sebesar 5% atau 10%. 5% jika pengairannya menggunakan air pump atau secara manual.
Kalau yang 10% itu jika pengairannya melalui irigasi atau air hujan. Yang kedua, zakat hasil tanah bukan untuk pertanian. Nah, zakat ini kalau keadaan ini diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali tanah tersebut menghasilkan, seperti disewakan kepada perusahaan. Perusahaan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan setelah lewat 1 tahun dari waktu serah terima. Yang ketiga, zakat hasil tanah disewakan untuk usaha. Zakat yang disewakan, tanah yang disewakan untuk usaha dikiaskan pada zakat perdagangan. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak senilai 85 gram emas murni. Mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara menghitung zakat hasil usaha yaitu jumlah total harta dikurangi total biaya yang dikeluarkan, kemudian dikalikan 2,5%. Ikhtilaf ulama tentang zakat tanah yang disewakan. Pendapat pertama yaitu zakat dikeluarkan oleh pemilik tanah. Kalau pendapat yang kedua, zakat dikeluarkan oleh penyewa dari hasil panen. Kalau yang ketiga, zakat dibagi dua antara pemilik tanah dan penyewa tanah. Kesimpulan para fuqaha pada akhirnya merujuk pada firman Allah surat Al-An'am ayat 141 yang artinya makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Maka para ulama fuqaha menyepakati penyewa penyewa dapat membayar zakatnya jika mendapatkan keuntungan dari tanah yang disewanya. Dan pemilik tanah juga dapat memberikan zakatnya jika ada kelebihan pembayaran dari uang sewa. Itu zakat hasil tanah yang disewakan. Yang kedua adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadikan seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Zakat profesi ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah pekerja ahli mandiri, ya, seperti dosen swasta, insinyur, pengacara, penjahit, tukang batu, guru, dosen, pengacara, artis, dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerja terkait dengan yayasan atau badan usaha yang menerima gaji setiap bulan. Cara menghitung zakat profesi adalah 2,5% kali penghasilan bersih dan setelah mencapai nisab. Zakat profesi ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harta kepemilikan penuh. Yang kedua, penghasilan sudah memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Yang keempat, bebas dari hutang. Dan yang kelima, diperoleh secara halal. Ikhtilaf ulama tentang zakat profesi. Yang pertama yaitu dari Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, Abdul Wahab, Kholaf. Nisab zakat profesi yaitu 5 wasok 300 so sekitar 930 liter atau 653 kilogram. Menurut ijtihad jumhur ulama, nisab zakat profesi yaitu seharga emas 93,6 gram emas murni dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan untuk biaya hidup. Lalu dihitung selama 1 tahun dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setiap bulan. Dan menurut MUI dalam fatwa MUI nomor 3 tanggal 7 Juni tahun 2003, nisab zakat profesi yaitu senilai emas 85 gram dalam setahun dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Kemudian cara mengeluarkan zakat profesi yang pertama dihitung jumlah pendapatan setiap bulan dulu, kemudian dalam 1 tahun. Kemudian dikurangi penghasilan, dikurangi kebutuhan setiap bulannya berapa. Kemudian setelah itu tentukan nisabnya. Periksa apakah nisabnya telah mencapai nisab setara 85 gram emas atau belum. Kemudian baru dikalikan
Jika telah mencapai nisab, dikeluarkan yang tadi dikali 22,5% sebagai zakat. Contohnya, Cristiano Ronaldo mempunyai penghasilan 5 juta per bulan. Pengeluaran kebutuhan pokoknya 4 juta, jadi sisa 1 juta. Kemudian yang 1 juta itu dikalikan dalam setahun atau 12 bulan. 1 juta kali 12 bulan yaitu 12 juta. Penghitungan zakatnya kemudian yang 12 juta itu kali 2,5%, yaitu 300 ribu. Jadi zakat per tahunnya Cristiano Ronaldo itu 300 ribu. Jika ingin dikeluarkan setiap bulan maka 25 ribu. Kemudian yang ketiga tentang zakat produktif. Zakat produktif ini konsepnya seperti ini. Tidak semua mustahik bersifat konsumtif atau punya keterbatasan. Karena ada mustahik juga yang masih bisa produktif, baik dari tenaga dan ilmunya. Maka zakat dapat digunakan sebagai modal usaha. Tujuannya untuk apa? Penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi bisa berdampak positif kepada kehidupan sosial. Karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu. Kemudian manfaatnya yaitu yang tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan jangka panjang. Hukum zakat produktif yaitu asalnya mubah atau boleh berdasarkan kepentingan umum yang lebih maslahat. Sebab zakat untuk modal usaha memiliki peluang yang cerah untuk peningkatan ekonomi mustahik jika pengelolaannya dilakukan dengan secara baik dan profesional. Kriteria distribusi zakat produktif yang pertama itu konsumsi tradisional, zakat untuk dimanfaatkan langsung, biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua konsumtif kreatif. Zakat ini diberikan dalam bentuk barang semula seperti alat-alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga adalah produktif tradisional. Zakat untuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, atau lain-lain untuk peternakan. Kemudian yang keempat, produktif kreatif. Zakat untuk permodalan baik modal berdagang, pengusaha kecil, ataupun membangun proyek sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah penyaluran zakat untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid tidak termasuk dalam mustahik zakat sesuai di Al-Quran. Karena itu perlu ijtihad agar masjid bisa digolongkan dalam mustahik. Maka para fuqaha menyimpulkan bahwa sabilillah itu bukan hanya pejuang yang berperang, tetapi mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat Islam, termasuk di dalamnya adalah membangun masjid. Kemudian bolehnya harta zakat untuk pembangunan masjid didukung oleh Fatwa MUI nomor 1 tahun 2015 tentang mendayagunakan dana zakat infak sedekah dan wakaf untuk pengadaan sarana yang bermanfaat dan mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatin kamu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya,
Pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Konsep nikah dalam Islam. Syariat pernikahan, kedudukan nikah dalam Islam merupakan syariat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah. Ada 3 argumen kelayakan manusia untuk menerima syariat tersebut. Pertama, yaitu manusia adalah makhluk berakal. Dengan akalnya tersebut, manusia mampu menerima dan menjalankan syariat dengan baik. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah berpasangan. Ketiga, pernikahan dalam Islam disebut sebagai perilaku para nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Adapun hikmah dan tujuan pernikahan, menurut pendapat Syed Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, pertama, nafsu seks termasuk tuntutan terkuat dan selalu meliputi kehidupan manusia. Ketika tidak ada jalan keluar untuk melampiaskan, maka manusia akan dirundung kegelisahan dan dikhawatirkan melakukan prostitusi ataupun perzinahan. Kedua, pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak kelahiran, dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan. Ketiga, naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dapat membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. Dan terakhir, hikmah dan tujuan pernikahan yaitu membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Adapun hukum pernikahan ada 3. Yang pertama yaitu wajib. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah, khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Hukum pernikahan yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Dan hukum pernikahan yang ketiga yaitu haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah. Sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi. Monogami dalam ajaran Islam. Pengertian monogami. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami, tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Hukum pernikahan monogami, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami sebab syarat keadilan menjadi syarat berat bagi setiap suami yang akan melaksanakan pernikahan lebih dari satu orang. Bab selanjutnya itu poligami dalam ajaran Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Menurut Mahmud Syaldud bahwa pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang darurat. Dasar hukum poligami di Indonesia, pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hikmah dari poligami yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Kedua, menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. Tiga, untuk menyelamatkan suami yang hiperseks. Yang keempat, menyelamatkan harkat dan martabat
wanita dari krisis akhlak, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibandingkan laki-laki akibat peperangan misalnya. Dan bab yang terakhir yaitu nikah mut'ah. Pengertian dasar dari nikah mut'ah. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan, yang terdapat dalam Al-Quran, yang berarti bercampur atau bersenang-senang bersama istri dan bersenggama, dan pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istrinya yang bercerai ini sejalan dengan kata mut'ah. Hukum nikah mut'ah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu atau darurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan. Nikah mut'ah saat ini dibolehkan dalam Islam sudah, yaitu hanya boleh ketika zaman Nabi dengan alasan darurat dan ada hikmah tasyri di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk kembali menghalalkan nikah mut'ah. Sekarang ini, hukum nikah mut'ah telah tegas keharamannya, baik dilihat secara akal dan wahyu. Yang haram telah jelas dan yang halal pun telah jelas. Demikian materi tentang pernikahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu kegiatan belajar 3, bank, rente, dan fee. Konsep bank dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkat hidup masyarakat. Nasional adalah lembaga yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya seperti Bank BJB, Bank BRI yang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu Bank Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya Bank Muamalat. Seperti di Indonesia ada BSI, Bank Syariah Indonesia yang kayak gitu dan yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama ada wadiah, yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga. Kemudian mudorobah, kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana. Pemilik modalnya itu adalah bank, pelaksananya adalah kita sebagai yang meminjam gitu ya. Kemudian musyarakah atau syirkah, yaitu persekutuan. Yang keempat adalah murabahah, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu qard hasan, pinjaman yang baik ya. Kemudian yang keenam adalah ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa menyewa antara satu atau dua orang atau antara satu lembaga dengan lembaga yang hiwalah. Hiwalah ialah akad perpindahan utang dari si A
kepada B atau C yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi bank syariah mah dikaitkan dengan hukum-hukum Islam ya. Kemudian ini ada perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama, kalau bunga mah penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Jadi si pihak banknya harus selalu untung. Kemudian kalau bagi hasil yaitu penentuan besarnya rasio atau nisabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi kalau bagi hasil mah kalau yang minjam rugi, yang dipinjam juga ikut rugi gitu. Jadi saling. Kemudian yang kedua, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Kalau misalkan bagi hasil, yaitu besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga, kalau bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah itu untung atau kan rugi. Sementara kalau bagi hasil, tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Ya, kemudian yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlimpah atau keadaan ekonomi sedang booming. Jadi tetap segitu-gitu aja. Nah, kalau bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama. Dan kalau bagi hasil mah tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Nah, selanjutnya yaitu bank rente atau bunga bank. Pengertian bunga bank yaitu merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih usaha untuk produktif. Sehingga dengan uang pinjaman tersebut, usahanya menjadi maju dan lancar. Dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak, baik kreditor atau bank ya, maupun debitor atau nasabah, sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Kemudian hukum rente atau bunga bank. Nah, menurut Tantowi menyatakan bunga bank deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar presentasinya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Fatwa ini sejalan dengan apa yang ditulis Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, yaitu yang artinya tidak termasuk riba seseorang yang memberikan kepada orang lain uang untuk diinvestasikan sambil menentukan bagian hasil usaha tersebut terlebih dahulu. Karena transaksi semacam ini menguntungkan bagi pemilik dan pengelola modal. Pemilik di sini maksudnya adalah bank, pengelola modalnya itu adalah kita sebagai peminjam ya. Sedangkan riba yang diharamkan itu merugikan salah satu pihak tanpa alasan serta menguntungkan pihak lainnya tanpa usaha. Contohnya bank rentenir kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah ihtilaf bunga bank. Menurut Abu Jahra, Abu Al-A'la, Al-Maududi, M. Abdullah Arabi, dan Yusuf Qardawi, Syed Sabik, Ja'ad Al-Haq, Ali Ja'ad Al-Haq, dan Fuad Muhammad Fahrudin, mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba. Nah, namanya, jadi menurut beliau mah, bunga bank itu mutlak riba, mutlak haram ya. Nah, kemudian ada lagi pendapat dari Mustafa Azarka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif, berbeda dengan bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Hasan atau Persis ya, beliau berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Kemudian menurut kelompok Majelis
Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat, belum jelas keharamannya, gak tahu haram, gak tahu halal gitu ya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pendapat yang di atas yaitu berdasarkan pandangan para ulama tentang hukum bank, ada yang mengatakan yang pertama haram, kemudian ada yang mengatakan syubhat, dan ada yang mengatakan boleh. Nah, semua itu didasarkan pada argumentasi yang jelas dan rasional berdasarkan fatwa para ulama, berdasarkan pendapatnya, yaitu pandangan tersebut dapat disikapi dengan sikap moderat, yakni nilai tas tawasud atau mengambil jalan tengah. Nah, dengan cara menghindari sebaik mungkin untuk melakukan pinjaman dana dari bank. Jadi kesimpulannya, kita diusahakan lebih baik tidak meminjam ke bank ya, pakai yang ada aja kayak gitu. Karena kehalalannya masih setengah-setengah kayak gitu. Kemudian, konsep riba dalam ajaran Islam. Nah, pengertian, jenis, dan hukum riba. Dalam istilah hukum riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu pengambilan uang pinjaman. Semakin lama waktu pembayaran, maka semakin besar pula tambahan riba jenis ini disebut riba nasiah. Jadi contohnya kita meminjam uang 1 juta, dalam 1 tahun itu harus dilebihin berapa, dalam 2 bulan dilebihin berapa, kayak gitu ya. Itu disebutnya riba nasiah. Kemudian, penambahan yang dilakukan oleh orang yang berhutang ketika membayar dan tanpa syarat sebelumnya, hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan ihsan atau baik, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Quraisy Shihab tahun 1988. Rasul pernah berhutang kepada seseorang seekor hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita berhutang pada seseorang, di awal akad itu tanpa ada bunganya, tanpa ada ribanya. Nah, cuman kita untuk memberikan rasa terima kasih dilebihkan atau menambahkan sesuatu gitu ketika membayar hutang itu boleh. Nah, kemudian di sini ada konsep fee dalam ajaran Islam.